Kiprah Jati. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung memikirkan. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sebagaimana biasa kita selalu mengucapkan selamat, sejahtera, damai, dan Dhamma TV selalu damai di hati. Hati hari ini kita memang nuansanya agak lain, kelihatan ceria. Oleh karena itu di tempat ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah suara murni jernih dari anak-anak cucu-cucu kita yang suatu saat akan bertanggung jawab terhadap bangsa yang besar ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tepatnya kita masih berada di wilayah lereng Arjuna, bagian timur, agak ke selatan sedikit, yaitu di daerah Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, dan tepatnya kita berada di RW 12 di Kelurahan Candi Renggo. Ya. Kalau kita bicara tentang Singasari, pikiran kita mengelanglang buana karena nama Singhasari ini sebenarnya sangat terkenal di belahan bumi, mulai dari dunia barat, dunia utara, dunia selatan, bahkan sampai ke timur sana. Karena pada waktu itu Singosari mengukir secara besar, di mana di sini ada seorang ibu, ada seorang tokoh, seorang ibu yang betul-betul berfungsi sebagai seorang ibu yang sangat mulia, karena rahimnya mampu melahirkan raja-raja besar di Nusantara, yang suatu saat putra-putra darah rahim itu berdirilah suatu negara besar yang namanya Majapahit. Dan inilah cucu-cucu generasi-generasi leluhur kita, yang putri cantik-cantik, yang laki ganteng-ganteng. Dan tepatnya kita hari ini di salah satu kumpulan yang dibina oleh ibu-ibu yang betul-betul penuh dengan kesabaran, keluhuran budi, pengen generasi ini besok suatu saat cemerlang dan cerdas cara berpikirnya, sehingga hidup tidak mengalami satu derita yang berkepanjangan. Dan di dalam kumpulan ini, Al-Hilal ini juga mempelajari dunia seni. Meskipun seni ini adalah masih dari kumpulan kecil, tapi nanti tangan-tangannya lewat rebana-rebana dan tipong-tipong ini akan mengentak menjadi suatu suara yang sangat harmonis untuk bisa kita selaraskan dengan hati kita. Ya, tepuk tangan untuk Al-Hilal. Ya. Matur nuwun Bu, dan hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita mencoba ingin berbincang-bincang dulu dengan beliau. Antara lain adalah Ibu Fadoli dan Bu Bekti yang begitu sabar dan telaten supaya anak-anak cucu-cucu ini betul-betul menjadi manusia yang paripurna, yang mukmin jiwanya, yang cerdas pikirannya, dan sukses dalam hidupnya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Fadoli dan Ibu Bekti. Ini mohon kepada yang kami muliakan, Ibu Bekti, ya? Ibu Fadoli, sebenarnya pada waktu anak-anak diberi nama kumpulan Al-Hilal, itu gambarannya bagaimana, Bu? Ya begini, mau saya anak-anak ini besok bisa menjadi anak yang soleh atau solehah, anak yang baik, yang karena hilal itu nama rembulan yang baru muncul, gitu Pak.
Iya, iya. Jadi anak-anak harus tahu begitu mulianya ibu kita ini. Anak-anak digambarkan satu bulan purnama yang cemerlang dan bersinar. Siapa yang tidak senang melihat bulan yang bunder, bercahaya? Jangankan kita, binatang-binatang, pohon-pohon, semua senang melihat keadaan ciptaan Sang Maha Kuasa itu. Lajeng ini kegiatan-kegiatan mereka itu apa aja, Bu? Kegiatannya di rumah yaitu belajar mengaji, membaca Al-Quran dan membaca sholawat Nabi. Untuk sholawat Nabi ini dilaksanakan dalam 1 bulan 2 kali. Kalau belajar Al-Quran itu setiap hari. Ya gitulah ini. Jadi anak-anak, supaya anak-anak besok hidupnya itu betul-betul tidak sengsara karena maaf ya bahasa umum kebodohan, makanya namanya ngaji. Ngaji itu apa sih sebenarnya? Belajar, ya toh? Ngaji, ngasuh kaweruh, sinau, mengkaji, mempelajari supaya apa? Supaya pinter, setelah pinter imannya kuat, mapan sehingga hidupnya sukses begitu. Beliau sangat mulia sekali lah. Sekarang kepada Ibu Bekti, mohon monggo sampaikan sesuatu dalam kesempatan ini, Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya nama Ibu Subekti. Di sini saya termasuk pengurus pengajian PKK RW 12, Bapak. Di sini kami kegiatannya yaitu ada pengajian setiap bulannya, setiap tanggal 25, dan termasuk anak-anak ini merupakan anak-anak didik, termasuk anak-anak mungkin untuk generasi penerus untuk melanjutkan kegiatan Islami yang antara lain mungkin nanti bisa ditampilkan yaitu rebana yang diikuti oleh anak-anak ini, mungkin antara lain seperti itu, Bapak. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak yang saya cintai, kebetulan kita akan masuk bulan suci Ramadan ya. Di dalam bulan suci Ramadan nanti itu ada 2 kegiatan besar, taraweh dan tadarus ya. Taraweh itu mendalami kitab suci ya, belajar ya mulai A sampai Z supaya pinter ya, terus mendalami juga, dan oleh karena itu beliau bijak didampingi dengan dunia seni yang namanya semacam rebana ya, namanya rebana ini. Jadi kelihatannya sepele tapi memukul mesti dengan perasaan, kompak sekali antara yang kecil, antara yang panjang, antara yang gede. Nah, kita mencoba pengen mendengarkan dari mas-mas kita Al-Hilal ini. Monggo silakan persembahkan lagu dalam kesempatan ini. Ayo, apa? Silakan ayo. Mana yang nyanyi, mana yang mukul ini? Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, inilah anak-anak kita yang sudah nih, ya. Yuk. Melatih anak-anak jauh lebih sulit dari melatih orang dewasa. Karena mereka masih mempunyai kegembiraan, jiwa bermain dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau penampilan ini sukses, berarti begitu amat tekun membina anak-anak kita ini ya. Talama ashku warami ya nural wujud. Talama ashku warami ya nural wujud. Wa unadiyatiha ya madinal jud. Kisah Jati Ambung.